Kelangkaan gas LPG di Denpasar, Bali kembali terjadi dan ini membuat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, YLPK, Bali bertanya-tanya. Ketua YLPK Bali, I Putu Armaya mengatakan, sampai saat ini banyak keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Kondisi ini menurutnya tidak saja terjadi di pengecer, namun juga pangkalan yang sempat dia temui. Praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi kembali diungkap Polda Bali yang berlokasi di wilayah Tuka, Desa Dalung, Kuta Utara Badung. Saat Tribun Bali menelusuri TKP yang berlokasi di Jalan Seminari I nomor 14, Kuta Utara, Badung pada Rabu 27 Agustus 2025 tidak ditemukan lokasi pengoplosan jika dilihat dari pinggir jalan. Apalagi situasi di jalan tersebut sepi, serta banyak bangunan gudang. Selain itu tidak banyak tetangga yang tahu pengoplosan itu, mengingat lokasinya harus masuk rumah dulu, sebelum menemukan lokasi pengoplosan di lahan yang kosong. Oplosan yang terjadi itu sebenarnya isunya kan disinyalir kan sudah dari dulu, sudah dari dulu itu, sudah dari oplosan itu, tapi sampai sekarang juga belum selesai masalah itu. Sanksi tegas, Pak, sanksi tegas dan punishment yang berat kepada pengusaha atau individu yang melakukan itu. Jadi itu. Nah sekarang kembali lagi ke political will gitu. Kemauan kita seperti apa? Apakah mau diteruskan seperti ini? Apa kita berantas ke akar-akarnya kan begitu. Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, kelangkaan gas LPG kembali terjadi di Bali dalam 3 bulan terakhir ini dan puncaknya di bulan Agustus ini. Ya, banyak warga yang harus antre untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Banyak warga yang kesulitan mencari gas LPG 3 kg ini, bahkan yang ada di Denpasar maupun di Badung sampai mencarinya ke daerah-daerah yang lain. Dan satu lagi, di tengah kelangkaan tersebut, harganya juga melambung tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga Pertamina untuk mengatasi kelangkaan ini? Bagaimana pula juga dengan ulah oknum-oknum pengoplos LPG 3 kg ini yang tentunya sangat merugikan masyarakat Bali. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam sesi Tribun Bali Podcast ini, kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Bapak Nyoman Suyaso. Pernah bicara Pak? Astugara, becik-becik. Becik-becik nggih, rayu nggih. Nggih, rayu rajang. Beliau dari fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karangasem. Pak Nyoman Suyaso, ini kan kita sudah bisa merasakan ya, dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat Bali mengalami masalah dengan kelangkaan LPG. Betul. Dan ini sudah dibahas juga di DPRD Bali, baik bersama Pertamina maupun pemerintah Provinsi Bali. Nah, kalau menurut Pak Suyaso, kira-kira apa sih penyebab kelangkaan gas LPG di Bali ini? Dan ini sepertinya sudah terulang-ulang. Betul. Berkali-kali tapi tidak pernah tuntas. Ya? Betul. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Tribun Bali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati dalam setiap aktivitas hari ini. Baik Pak Komang, jadi apa yang disampaikan tadi tentunya kami 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu mungkin, kita mengadakan rapat kerja dengan Pertamina dengan Disperindak juga terkait dengan terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg. Di sana banyak penyampaian terkait permasalahan tersebut dan yang menjadi penyebab utama itu adalah beberapa hal yang disampaikan kemarin adalah satu, mungkin karena kuota yang berkurang. Kuota yang berkurang dari tidak cukup. Kuota berkurang dari 2024 ke 2025 ada pengurangan sekitar lagi 7 metrik ton. Nah, ada pengurangan di sana dan tentunya ada kelebihan permintaan. Jadi kuota berkurang, permintaan banyak. Sehingga terjadi kekurangan stok di sana. Di sana ada kelebihan dari stok yang menjadi kuota stok itu sekitar 3% terjadi kelebihan, sehingga terjadi kelangkaan. Itu satu. Sebelumnya yang menyebabkan kuota itu dikurangi apa Pak?
Nah, ini kemarin disampaikan oleh Pertamina bahwa memang kemampuan subsidi seperti itu. Tapi alasan itu kan disampaikan oleh Pertamina. Saya kira juga saya sempat berdebat juga bahwa memang bukan dari subsidi sih sebenarnya itu. Ya, ada hal yang lain mungkin. Untuk Bali saya kira akan firm, pusat akan pasti membantu seberapa kuota yang dibutuhkan. Gitu. Yang kedua tentunya itu yang paling krusial sekali, ada distribusi yang tidak tepat sasaran. Distribusi yang tidak tepat sasaran seperti kasus-kasus yang beberapa bulan kemarin atau tahun sebelumnya, kan begitu juga. Yang tidak tepat sasaran seperti apa? Usaha-usaha seperti kelas hotel, kelas restoran, kafe-kafe itu, binatu, kemudian yang bergerak di bidang pertanian juga, peternakan itu juga menggunakan kesempatan itu. Karena ada celah di sana gitu. Ada celah di sana sehingga yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi itu ternyata memanfaatkan kesempatan itu. Jadi itulah yang menyebab berkurangnya daripada stok. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan di lapangan yang memang kurang maksimal, saya kira. Kurang maksimal sehingga kita tidak tahu terjadi sesuatu yang di luar ketentuan di tengah jalan seperti. Karena begini, saya beberapa kali menanyakan ke Pertamina tentang data yang masuk ke SPBE. Data berupa print out, berapa sih kuota yang dijalankan di SPBE, kemudian berapa yang ke agen, dari SPBE ke agen berapa, dari agen ke pangkalan berapa, itu kan sudah jelas datanya. Nah, sampai saat ini data yang real itu belum disampaikan kan? Belum dikasih. Belum, saya udah 3 kali nanyakan di rapat kemarin, sehingga kalau itu saya dapatkan berarti mandengnya di mana ini, masalahnya di mana ini, apakah di SPBE, apakah di agen atau di pangkalan kan gitu. Ini kan belum tahu kita seperti apa. Pertamina sendiri belum ada punya datanya itu ya, Pak ya? Iya, pastinya belum ada data yang konkret berapa sih sebenarnya dari kuota yang dari pusat itu tersebar di masyarakat kan begitu. Jadi salah satu penyebab kelangkaan ini adalah yang salah ya, yang untuk mestinya untuk masyarakat miskin gitu ya. Iya, penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan untuk masyarakat orang yang miskin. seharusnya tidak mendapat subsidi itu memanfaatkan kesempatan celah untuk mendapatkan subsidi itu. Dan ini masih terjadi, Pak ya? Kalau mungkin ada dari Pertamina atau dari Disperindak untuk melakukan pengawasan seperti itu? Kalau sekarang hasil rapat kemarin kan kita memberikan solusi terkait pengawasan yang terintegrasi. Jadi pengawasan yang sampai ke desa, Pak. Sampai ke desa, jadi sampai ke pangkalan terakhir. Ke pangkalan terakhir kan di sana masyarakat mengambilnya kan di pangkalan terakhir itu. Distribusi daripada LPG gas 3 kg itu. Jadi di sana harus dipastikan berapa sih kuota yang ke pangkalan terakhir itu, Pak. Nah, sana untuk keperluan masyarakat. Dan satunya lagi bahwa kuota yang di pangkalan itu harus diawasi betul-betul oleh masyarakat, digunakan untuk masyarakat di kawasan pangkalan itu. Nah, itu tugas daripada, ini sekarang Disperindak sedang membentuk suatu forum komunikasi koordinasi pengawasan sampai ke tingkat desa. Nah, itu hasil rapat kemarin, itu salah satu usaha untuk mengurangi dampak daripada kelangkaan LPG itu, Pak. Tapi memang pada kenyataannya memang subsidi yang kurang tepat sasaran ini menjadi salah satu salah satu karena hal masih yang banyak ya restoran juga masih betul masih karena gampang sekali, Pak, mencari. Nanti dia punya teman di pangkalan, dia ngambil kan nggak ada yang tahu. Nah, sekarang intinya pengawasan yang terintegrasi dan sekarang sudah mulai pemerintah daerah mulai melakukan pengawasan yang ketat gitu. Jadi pengawasan dan penindakan juga sangat penting ini dalam mengatasi kelangkaan ini, Pak ya? Betul, itu sanksi tegas berupa punishment pada pengusaha-pengusaha yang nakal itu, yang memanfaatkan sistem yang kurang baik sehingga dia mendapatkan yang bukan haknya dia. Nah, itu harusnya sanksi tegas, Pak. Sanksi tegas dan punishment yang berat kepada pengusaha atau individu yang melakukan itu. Dalam hal ini siapa sih seharusnya yang melakukan pengawasan ketat ini dan mengeluarkan sanksi tegas ini, Pak? Karena ini kan berulang-ulang terus. Betul. Satu mungkin dari pihak
Pemprov ya, Satpol PP lah. Ya, ya. Satpol PP, kemudian Pertamina juga. Ya, di Sperindag ya. Ya, melalui Disperindag. Pertamina, kemudian APH, Pak. APH. APH itu namanya terintegrasi. Jadi semua mengawasi, termasuk masyarakat. Ya, masyarakat harus terlibat langsung. Ketika mengetahui terjadi hal-hal yang di luar ketentuan di wilayahnya, laporkan ke call center 135 Pertamina itu. Atau bagian komunikasi yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah. Mungkin juga pemerintah perlu juga menyadarkan masyarakat yang tidak berhak untuk menggunakan Betul. ini. Supaya juga menggunakannya. Itu kembali kita kami di DPR juga selalu mengimbau ke masyarakat itu ya, ke masyarakat agar memang yang kalau tidak berhak mendapat subsidi itu yang nggak usah lah, kasih masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Terus sekarang kan ya seperti saya katakan tadi, usaha-usaha itu juga semua mengambil jatahnya yang masyarakat. Ya masyarakat kecil, karena masyarakat kecil kan menggantungkan harapannya ke sumber energi yang 3 kg ini, Pak. Betul. Ya berpenghasilan rendah. Itu satu-satunya itu sumber energi dari sana gitu. Sehingga kalau itu diambil ya masyarakat yang dirugikan, Pak. Nah ini kita selalu di Komisi 3 selalu komitmen untuk menjaga ini, untuk menjaga, mengawal supaya betul-betul distribusi itu tepat sasaran. Distribusi itu lancar ke masyarakat yang berhak untuk mendapatkan juga. Nah, kemarin kan kalau nggak salah saya ikuti hasil dari pertemuan Komisi 3 DPRD Bali dengan Pertamina dengan Disperindag. Salah satu unsur penyebab kelangkaan ini juga karena banyak permintaan yang seharusnya mereka tidak berhak, karena kan harusnya kan, mohon maaf, warga yang ber-KTP warga ber-KTP Bali gitu kan. Tapi ada ini yang tidak berhak karena tidak punya KTP di sini tapi tetap juga menggunakan gas LPG ini. Gimana, Pak? Kemarin terungkap bahwa banyak penduduk pendatang yang mengambil jatah penduduk lokal kan, penduduk Bali kan begitu. Tetapi sebenarnya nggak salah, Pak. Penduduk pendatang yang mempunyai yang berhak mendapatkan subsidi itu berhak dia ngambil di situ gitu. Nah di sini perlukan sinkronisasi data, Pak. Data penduduk lokal berapa, penduduk pendatang berapa. Pendatang kan bisa diukur itu, Pak. Diukur bisa itu, gampang itu sebenarnya kalau memang kita mau kerja. Jadi itu bukan faktor utama ya, bukan faktor utama itu. Ada hal yang lain. Sempat terungkap juga kemarin itu ya, Pak ya. Bukan faktor utama, salah satu faktor sehingga masyarakat yang dari luar Bali yang memang berhak, Pak, berhak dia mengambil itu jatah subsidinya di Bali, berhak. Cuman datanya yang belum konkret antara lokal dengan pendatang. Nah sekarang saran kami kemarin, kami beri saran ke Disperindag dan Pertamina harus datanya konkret sekarang. Data lokal Bali pendatang berapa. Nah, itu kita ajukan penambahan. Sejauh mereka berhak ya, Pak ya. Betul, sejauh yang berhak. Tapi kalau yang nggak berhak ya nggak boleh. Ya. Nah, dari pertemuan kemarin dengan Pertamina dengan Disperindag, mungkin ada poin-poin yang dihasilkan, Pak? Langkah-langkah berikutnya? Ya, langkah-langkah berikut yang pertama tentunya yang saya sampaikan tadi, satu, pengawasan yang terintegrasi dengan membentuk forum komunikasi, forum koordinasi sampai tingkat desa dalam hal pengawasan itu. Dalam hal pengawasan ke SPBE sampai ke agen sampai ke pangkalan. Gitu. Nah itu akan mulai bekerja, Pak. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang tidak benar menurut ketentuan, lapor segera. Call centernya ada nanti. Ada call center Pertamina ada. Kalau salah 135, call center 135 Pertamina. Kemudian atau badan komunikasi yang dibentuk oleh Pemprov Bali, dalam hal ini Disperindag. Untuk terkait penambahan kuota, ada mungkin langkah-langkah yang dilakukan? Selanjutnya kita berencana setelah data ini valid, data penduduk lokal dan penduduk pendatang itu valid datanya, ya kita akan koordinasi ke pusat, meminta tambahan kuota untuk Bali. Bersama-sama dengan Pertamina dan Disperindag. Juga di Snaker juga kita libatkan sana. Kira-kira bisa yakin nggak bisa terpenuhi nanti penambahan kuota? Saya yakin untuk Bali, yakin, Pak. Saya yakin karena DPR, kemudian eksekutif hadir, kemudian Pertamina hadir, Astungkare terpenuhi itu alokasi yang khusus untuk Bali. Tapi sekali lagi
ketika ada penambahan kuota, jangan lagi diperbesar yang macam-macam itu, kan gitu. Jadi semakin banyak nanti ini kuotanya banyak masalahnya semakin banyak. Itu jangan itu. Nah, ini tugas pengawasnya ini. Dalam hal itu yang APH, Pertamina, kemudian dari pemerintah daerah kan begitu. Itu pengawasan yang sangat harus ketat dan sanksi yang berat, Pak. Jadi agar masyarakat bawah itu tidak terkena dampak akibat kelangkaan gas LPG ini, karena untuk masak aja susah cari gas. Walaupun dapat gas, tapi satu pontang-panting nyari pangkalan, nyari eceran. Eceran kan nggak bisa sekarang. Karena distribusi terakhir itu kan di pangkalan, Pak. Di pangkalan. Jadi sudah di pangkalan nggak ada, kemudian walaupun ada, harganya mahal. Harganya sudah mahal, Pak. Udah mahal. Kalau harga ecerannya kan 18.000. Tapi ya bisa saja kalau karena kebutuhan yang mendesak itu, permintaan yang banyak kan otomatis dinaikkan harganya. Ya di Denpasar rata-rata sudah di atas 22.000. Ya kemarin sempat 25, Pak. Ya, waktu rapat itu sempat. Udah minimal 22.000 deh, Pak. Betul. Jadi kalau makin langka makin naik dia harganya. Betul. Kan? Makin langka semakin naik. Nah sekarang karena viral ini, kita rapat juga, eksekutif juga rapat juga sama-sama. Jadi sekarang mulai agak sudah mulai agak lancar ya? Sudah lancar. Distribusinya tapi ketika kita diam, nggak ada media juga, mohon maaf, kalau diam, mulai lagi nih. Mulai lagi langka. Nah itu. Nah gimana mengatasi itu ke depannya? Kan itu. Nah itu pertanyaannya. Fakta yang menarik itu, Pak. Fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Apa kira-kira karena ini ada faktor pengoplosnya, Pak? Nah, ini bahasa oplos itu kan agak menyeramkan juga, karena oplos itu punya konotasi antara mencampur yang sejenis dengan sejenis, atau yang sejenis dengan yang tidak sejenis. Tapi kan ini memindahkan ya? Ya, ini memindahkan ini. Memindahkan, sebenarnya bukan oplos itu, Pak. Bukan bahasanya bukan pengoplos. Bahasanya apa itu ya? Memindahkan ke LPG 12 kan gitu. Kalau oplos kok campur, Pak? Nyampur ya biasanya. Nah, itu bahasanya agak kemarin kan ada minyak dioplos, gas dioplos gitu. Arak dioplos kan itu. Nah itu. Jadi harusnya bahasanya bukan oplos. Tapi mungkin aksi yang dilakukan itu hampir sama-sama prakteknya seperti itu ya, Pak, ya? Betul. Dan kita sudah sampaikan kemarin, ada teman Komisi 3 yang menyampaikan itu terkait oplosan yang terjadi. Itu sebenarnya isunya kan disinyalir kan sudah dari dulu. Sudah dari dulu itu. Sudah dari oplosan itu. Tapi sampai sekarang juga belum selesai masalah itu. Tetap selalu ada itu. Ya seperti Pak bilang tadi, ketika ramai orang bicara baru lancar lagi kan. Kalau media ada berbicara, pengawasan juga lemah. Nah, itu dia. Langkah lagi dia. Langkah lagi. Itu gimana sekarang ke depannya? Hal seperti itu tidak terjadi lagi. Ya. Kalau Pak sendiri melihat gimana nih ulah-ulah para pengoplos ini yang sebenarnya sangat-sangat merugikan masyarakat ini, Pak. Bahkan kan kabarnya juga seperti sudah semacam ada mafianya di backingi seperti itu. Ya itu, mafia itu sekali lagi bahasanya bersama dengan oplosan, mafia itu suatu sistem yang berjejaring itu, sangat susah diperantas itu. Jadi itu. Nah sekarang kembali lagi ke political will gitu. Kemauan kita seperti apa? Apa kamu diteruskan seperti ini? Apa kita berantas ke akar-akarnya kan begitu. Tinggal sebenarnya kan gampang aja itu. Data dari Pertamina SPB berapa? Data dari SPB ke agen berapa? Ke pangkalan berapa? Berapa terrealisasi ke masyarakat ada itu. Macetnya di mana? Nah, ketika keluar dari SPB kemana itu? Ke agen, benar ke agen? Benar ke agen. Apa aktivitas di agen? Apa aktivitas di pangkalan? Nah, ini tentunya masyarakat punya kewajiban untuk mengawasi pangkalan itu juga. Agen itu diawasi. SPB juga perlu pengawasan. Sangat. Iya. Sangat. Karena ada dugaan juga di sana juga. Ya, SPB kemarin kita undang nggak hadir. Ada perwakilan Iswana Migas 1 ya. Jadi saya perlunya SPB hadir, menjelaskan. Berarti belum menghadiri mereka? Belum. Kita akan undang lagi nanti. Ya. Jadi itu di mana letak kisruhnya, di mana letak permasalahan ini? Ya perlu ya kita seperti menguraikan benang kusut, Pak. Ya, betul. Harus ya kita juga secara masif aktif ya. Kalau terus aktif di media juga pengawasan di lapangan aktif, yang itu juga agak berkurang, Pak. Ya, kami sebagai media juga turut berperan ya. Terima kasih kepada media yang sudah membantu lah. Karena ini kan menyangkut hajat orang banyak. Betul, ya, Pak, ya. betul. Terkait punya peran sangat penting media, Pak. Kelangkaan gas LPG ini. Nah, kemarin kan sempat juga
setelah rame apa namanya isu-isu dugaan pengoplos, kemudian gas LPG langka, akhirnya polisi Polda Bali bergerak nih, sempat mengungkap satu pelaku pengoplos yang di wilayah UTD Kudu Utara ya. Gimana Bapak melihat ini? Tapi ini baru satu, Pak. Ya, saya kira itu sebenarnya langkah bagus. Yeah. Nah, tapi harus konsisten. Ya, lebih masif lagi. Lebih masif, jangan yang kecil-kecil. Tangkap yang besar. Jadi ini masih kelas kecil ya? Ini masih kelas kecil, bosnya belum. Nah itu ke depan ya kita APH harus bergerak cepat. Tangkapin sekalian itu. Yang merusak masyarakat kecil itu, merugikan masyarakat kecil kan gitu, kasihan masyarakat kecil. Itu sebenarnya membuat geram sih. Membuat geram, tapi ya karena penindakan yang belum maksimal ini sehingga itu tidak selesai. Sampai kapanpun itu tidak selesai. Nah sekarang kebetulan momentumnya yang bagus, sikat aja sekarang. Sikat aja sekali. Ya, berantas lah ini. Jangan setengah-setengah gitu. Betul, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kecil-kecil aja ya. Betul, itu saya apresiasi aparat. Tapi harus konsisten dan lebih tegas, lebih masif, lebih besar yang tangkapannya gitu. Sehingga nanti apa namanya subsidinya lancar ke masyarakat yang berhak gitu. Gitu, Pak. Jadi emang satu pengawasan yang sangat penting. Dua, penindakan yang tegas itu. Bila perlu kalau misalnya ada perusahaan yang nakal, langsung suspend itu. Hotel tutup saja kalau begini. Itu suspend aja, tegas lah. Tegas dalam hal ini. Jangan sanksinya yang setengah-setengah itu jangan juga. Kalau untuk dari kepolisian sudah sempat ini, Pak? Kita belum berkoordinasi dengan kepolisian. Kemungkinan nanti kalau bisa kita akan undang juga dari kepolisian bagaimana nanti kepolisian menindaklanjuti ini. Dan mengharapkan si pihak kepolisian untuk bersikap tegas juga, bersikap tegas ini untuk kepentingan masyarakat, Pak. Ya, betul. Bukan untuk kepentingan kami, kepentingan masyarakat. Kami selalu berpihak di masyarakat. Masyarakat terutama yang jangan melindungi yang begitulah, merugikan masyarakat itu. Kalau tahu Pak Prabowo ya marah besar Pak Prabowo. Betul. Kalau begitu. Baik Pak, luar biasa itu dari penekanan dari Komisi 3 DPRD Bali. Kita ngopi dulu Pak Sambil Komang. ngopi, perlunya pengawasan dan juga yang paling penting juga adalah penindakan ya, karena banyaknya dugaan-dugaan pengoplosan ya, bahkan sampai di backing ada mafia ya, supaya ini bisa diberantas secara tuntas dan ini bisa menjadi momentum supaya kelangkaan gas LPG ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang-ulang kembali. Mungkin ada terakhir Pak, pesan-pesan bagi masyarakat dan juga bagi Pemda Provinsi Bali, bagi Pertamina dan juga aparat kepolisian dalam mengatasi kelangkaan LPG ini. Harapan kami sih seperti kemarin saya sampaikan ya, itu memang segera pengawasan terintegrasi itu jalan ya, tanpa menunggu apa-apa lagi. Jalankan itu sampai ke tingkat desa. Kemudian Pertamina juga harus membuat sistem yang terpadu ya. Sistem ini kan macam-macam, salah satunya yang kemarin itu sistem MAP itu. Jadi segala distribusi itu terekam langsung di sistem itu. Sistem daripada Pertamina. Aplikasi Pertamina sudah membuat sistem MAP sekarang. Semua barang-barang gas LPG yang masuk itu terrekod di sana langsung. Ya. Jadi ketahuan nanti di sana yang di mana yang macet kan itu. Jadi datanya itu ya. Datanya ada di sana. Itu dari penyampaian Pertamina kemarin. Yang selanjutnya adalah bagaimana masyarakat juga berperan aktif untuk mengawasi kegiatan juga di akhir di Pangkalan, sekali lagi yang kayak tadi itu, bahwa di Pangkalan ada kuota segini, ya kemana aja itu kan gitu. Nah di sana masyarakat mengambil barangnya kan di sana. Di Pangkalan adalah distribusi terakhir dari Pertamina. Kalau eceran kan belum, masih menunggu peraturan dari pusat Pak Komang. Jadi itu. Jadi dan masyarakat juga harus hemat-hemat dengan gas. Kalau saya di kampung, di di kebun itu, saya kadang-kadang pakai ini, pakai kayu bakar biar enak nanaknya. Iya. Masih pakai kayu bakar juga. Ya, tapi ini ya bagian dari penghematan ya. Satu itu, kedua ya untuk merubah suasana aja, dan juga kembali ke zaman dulu gitu. Menjaga tradisi juga Betul, Pak, ya? Menjaga tradisi. Tapi kalau di kota kan susah Pak. Iya betul. Susah itu, harus
harus gas. Udah mahal sih Pak, Iya. kayu. Susah lagi Iya, mendapatkan, susah lagi. nyari kayu ditangkap lagi. Gitu. Baik, Pak Suyasa, Nggih. matur suksemo atas penjelasannya, dan tentu sekali lagi kita berharap bahwa masalah kelangkaan gas LPG ini bisa teratasi, tidak terulang lagi, dan apa yang dilakukan nanti oleh DPRD Bali, oleh Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pertamina, serta juga oleh oknum-oknum yang mengoplos bisa segera sadar karena ini merugikan banyak orang lain. Sekali lagi mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bisa mengatasi permasalahan dari kelangkaan gas LPG ini. Kami tutup obrolan ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oh, matur semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.